Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua para hadirin. Ya, bertemu lagi pada kami, yaitu kami akan membawakan tentang rencana pelaksanaan layanan oleh Pak Karim. Nah, alangkah baiknya untuk memulai kegiatan pada malam ini, kita akan dipimpin doa oleh Ibu Kasmawati agar pembelajaran pada malam ini berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Kasmawati dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menerima materi, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita menundukkan kepala. Selesai. Kita lanjutkan pada materi kita, yaitu pembawaan materi oleh Bapak Karim, yaitu tentang rencana pelaksanaan layanan. Kepada Bapak Karim dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sekalian serta sekolah penggerak, program sekolah penggerak yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Jadi saya tidak bermaksud menggurui. Kita situasinya di sini mungkin bisa dikatakan sharing, berbagi, tukar informasi dan pikiran. Ya, begitu ibu-ibu sekalian ya. Baik, pada dasarnya pembuatan rencana pelayanan itu mungkin kita sudah pernah lakukan di sekolah kita. Nah, namun kali ini di sesi kali ini yaitu kita ingin menyusun perencanaan layanan itu berdasarkan sesuai dengan tuntutan kurikulum program sekolah penggerak. Nah, seperti apa itu? Nah, mari kita sama-sama perhatikan slide dan baca dengan seksama. Nah, pada sesi kali ini ada dua yang poin utama kita pada malam hari ini, yaitu agenda sesinya yaitu pengembangan tema, kemudian komponen rencana pelaksanaan layanan. Nah, itu dua dulu yang kita mau tahu seperti apa. Ya, lanjut Bu. Nah, ibu-ibu sekalian, silakan diperhatikan slide-nya di layar. Nah, yang pertama pengembangan tema. Nah, di situ dikatakan tema atau topik itu merupakan rincian lanjut dari identifikasi, deskripsi, kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, pelajar, dan karir. Nah, jadi tema atau topik itu kita rincikan berdasarkan berdasarkan kebutuhan peserta didik, baik itu dari pribadinya, sosial, pelajar, dan karir. Setelah itu kita memetakan tema atau topik materi layanan berdasarkan program tahunan atau semester yang kita telah susun. Materi layanan bimbingan dan konseling itu meliputi 4 bidang layanan bimbingan, diberikan secara proporsional meliputi bidang pribadi, sosial, pelajar, dan karir. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita di BK ada 4 layanan bimbingan dan konseling. Materi layanan kita seleksi, dipetakan dan ditetapkan atas dasar analisa kebutuhan, asesmen diagnostik. Nah, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kemudian fase capaian layanan kebutuhan peserta didik pada setiap aspek perkembangan dan bidang layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya kita akan menyusun RPL-nya.
Nah, bagaimana cara menyusun RPL? Mari kita simak bersama. Nah ini Bapak Ibu-ibu sekalian, pengantar rencana pelaksanaan rencana kegiatan sebagai RPP di dalam bidang BK. Nah, kalau RPP kan biasa di mata pelajaran ya, mata pelajaran. Nah, kalau kita di BK dikenal dengan RPL, rencana pelaksanaan layanan. Itu disusun sebagai acuan bagi guru BK atau konselor dalam melaksanakan layanan BK. Nah, tentu ibu-ibu sudah tahu ya, sebagai guru BK. Kemudian RPL itu disusun dengan tujuan untuk apa? Untuk mengarahkan kegiatan layanan BK agar dapat mengantarkan peserta didik atau konseli yang mendapatkan layanan BK agar mencapai tugas perkembangannya dan mengacu pada hasil analisis kebutuhan peserta didik sesuai dengan capaian layanan tadi. Nah, capaian layanan kita bisa lihat di action plan tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang penulisan RPP itu dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pelayanan itu sendiri. Kemudian RPL itu mempergunakan beragam metode. Jadi nanti di situ ada metode, ada teknik dan media bimbingan, media apa yang kita pakai, kemudian bersifat informasi dan orientasi yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, apa komponen rencana pelaksanaan layanan? Nah, apa yang harus ada di dalam menyusun rencana pelaksanaan layanan itu? Nah, di sini ada dikatakan guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Nah, RPL disusun terdiri dari 3 komponen utama. Nah, bagaimana menyusun RPL itu yang sesuai dengan aturan? Nah, tentunya kita harus perhatikan 3 komponen utama. Nah, yaitu tujuan. Yang pertama tujuan. Nah, kita lihat bersama, tujuan itu dikembangkan dari capaian pelayanan yang terdiri dari 3 tataran internalisasi tujuan. Nah, jadi materi sebelumnya tentu ibu-ibu sudah paham ya. Di situ ada capaian layanannya apa, kemudian ada 3 internalisasi tujuan. Nah, itu yang kita masukkan di tujuan pada saat penulisan RPL nanti. Nah, ada penjelasan lebih lanjut dari 3 tataran internalisasi tujuan dan dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Jadi ibu-ibu dalam membuat tujuan ya silakan menggunakan atau merumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh tentunya yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu berpusat kepada peserta didik. Seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian yang komponen kedua adalah aktivitas. Nah, aktivitas itu berisi kegiatan aktif peserta didik selama dalam kegiatan layanan. Aktivitas dapat berisi metode kegiatan, materinya apa, waktu pelaksanaannya kapan, media yang digunakan apa, serta bagaimana tahap pelaksanaannya. Nah, tentunya ibu-ibu lagi kita sudah tahu ya apa yang bagaimana membuat menyusun ini. Nah, yang terakhir komponen ketiga yaitu penilaian layanan BK. Penilaian itu penilaian sebagai gambaran secara umum tagihan untuk mengukur ketercapaian tujuan. Penilaian atau evaluasi dapat berisi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi penilaian layanan BK ada 2 yang kita menilai, yaitu evaluasi prosesnya dan evaluasi hasilnya. Oke, itu ibu-ibu ya, saya rasa ini tidak asing lagi untuk kita dalam menyusun. Nah, bedanya karena sekarang kita dituntut untuk lebih simple, jangan terlalu ribet sehingga ada waktu untuk memudahkan kita mengevaluasi apakah ini berhasil atau sejauh mana keefektifan RPL kita.
Nah, itu ya ibu-ibu sekalian peserta sekolah penggerak yang saya banggakan. Oke, untuk komponen rencana pelaksanaan layanan ini intinya Ibu dalam menyusun RPL, nah, kita perhatikan ini 3 komponen utama. Baik, saya kira demikian pemaparan singkat saya, sharing kita. Mari kita bersama-sama sharing bahwa bagaimana menyusun rencana layanan yang baik. Oke, untuk sementara sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan melalui moderator dan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, baik Pak Karim, terima kasih atas pemaparannya yang sangat baik. Kita beri aplaus dulu buat Pak Karim. Karena waktu kita terbatas, sekian dari presentasi dari pemateri. Mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa komponen dari rencana pelaksanaan layanan ada 3, yaitu tujuan, aktivitas, dan penilaian layanan kita. Sekian dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita bisa melaksanakannya sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.